Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Agustina, mahasiswa program Doktor Ilmu Guruan Bahasa Universitas Negeri Padang. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan bahasa dan bagaimana pembelajaran bahasa. Nah, di sini kita lihat ada beberapa 6 topik di sini kita bahas, yaitu esensi bahasa, yang kedua pemulihan bahasa, bagaimana yang ketiga ciri-ciri pemulihan bahasa kedua, yang keempat pembelajaran bahasa, kemudian aspek pemulihan bahasa dan teori pemulihan bahasa. Nah, bahasa itu dapat dijelaskan oleh esensinya berdasarkan pendapat Wilhelm dengan menggunakan 2 disiplin ilmu, yakni ilmu linguistik dan psikologi. Pengajian bahasa dari sisi linguistik ini mencakup struktur bahasa, yakni pada ranah bahasa dan penggunaannya. Kemudian kita lihat pada ilmu psikologi mencakup sisi perilaku berbahasa, yakni pada ranah pemikiran yang melibatkan proses mental seseorang saat menuturkan bahasa tersebut. Kemudian ada pemulihan bahasa. Ini dan pembelajaran bahasa ini bahasa mengarti arti yang berbeda. Kemudian kita lihat dulu pemulihan bahasa, yaitu penguasaan bahasa yang mengacu pada proses alami melibatkan manusia belajar secara tidak sadar. Hal ini mirip dengan anak yang belajar bahasa ibu mereka. Nah, proses ini akan menghasilkan keterampilan fungsional dalam bahasa lisan tanpa tuntutan pengetahuan teoritis, secara menciptakan situasi komunikasi secara alami agar dapat memahami bahasa mereka tanpa adanya tuntutan untuk menguasai teori. Kemudian kita lihat dari pembelajaran bahasa. Nah, pembelajaran bahasa ini berkaitan dengan proses yang terjadi pada waktu seorang anak mempelajari bahasa kedua. Setelah dia memperoleh bahasa pertamanya, jadi akuisisi ini bahasa ini berkenan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa ini berkaitan dengan bahasa kedua. Kemudian kita lihat pembelajaran bahasa memiliki 3 aspek. Yang pertama, data linguistik primer, yaitu semua masukan atau input yang berupa tuturan yang didengar oleh sang anak dari orang di lingkungannya. Dengan kata lain, data linguistik primer menjadi masukan atau input untuk diolah alat pembelajaran bahasa atau LID. Hasil olahan LID ini adalah kemampuan berbahasa sebagai keluaran atau outputnya. Kemudian yang kedua itu alat pembelajaran bahasa atau language acquisition device atau LED. Kemudian yang ketiga itu kemampuan berbahasa. Yang selanjutnya itu ciri-ciri. Nah, bagaimana proses pembelajaran bahasa kedua yang terdapat ada ciri-cirinya. Yang pertama itu belajar bahasa disengaja, misalnya karena menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. Jadi si anak itu pembelajaran bahasa keduanya tentu dari sekolah menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi dengan sengajanya mereka harus mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian yang kedua itu memotivasi pelajar atau si anak untuk mempelajarinya, tidak kuat dengan mempelajari bahasa pertama. Kalau bahasa pertama yang diperoleh secara alami, yang dipelajari pada bahasa ibunya. Kemudian kalau bahasa kedua itu dipelajari waktu di tingkat sekolahnya, tingkat pendidikannya. Motivasi itu misalnya kalau motivasi mempelajari bahasa kedua itu misalnya ingin memperoleh nilai yang baik pada waktu ulangan atau ujian, dan itu harus dituntut siswa itu untuk mempelajari bahasa Indonesia atau sebagai bahasa nasional di dalam suatu pendidikan. Kemudian waktu belajarnya terbatas karena bahasa Indonesia itu atau bahasa nasional atau bahasa kedua atau disebut dengan bahasa Inggris, waktu terbatas itu karena hanya di lingkungan sekolah saja untuk dipelajari. Jadi kalau setelah di luar lingkungan, tentu mereka menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah masing-masing. Yang terakhir adanya perorganisasikan, misalnya guru dan sekolah. Nah, ada kita lihat 3 teori pemulihan bahasa, itu nativisme, kemudian behaviorisme, dan kognitivisme. Nah, nativisme ini, pandangan aliran nativisme ini oleh Chomsky berpendapat bahwa pemulihan bahasa anak ini bersifat alamiah, tidak adanya pengajaran. Aliran ini berpendapat bahwa selama proses pemulihan bahasa, anak-anak secara sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya secara genetis. Kemudian behaviorisme. Pandangan behaviorisme ini menurut Skinner berdapat bahwa pemulihan bahasa anak ini bersifat suapan adanya pengajaran dari seorang ibu, pengajaran dari seorang guru di sekolah. Nah, proses pemulihan bahasa pertama dikendalikan dari luar dari anak, yakni rangsangan yang diberikan lingkungan. Nah, kalau seorang anak itu mempunyai bahasa pertama, tentu di lingkungan di dalam keluarga, misalnya dari ibu, keluarga, ayah, kakak, dan yang di keluarga itu, tentu anak itu menghasilkan, menginput bahasa pertamanya
dan outputnya berbicara atau mengeluarkan kata-kata atau kalimat di lingkungan itu. Tapi kalau untuk pembelajaran bahasa kedua itu mereka pengajarannya di sekolah. Nah, jadi makanya waktunya terbatas untuk pembelajaran bahasa kedua. Kemudian kognitivisme. Nah, aliran ini menurut Piaget berpendapat bahwa struktur bahasa itu timbul sebagai akibat dari interaksi yang terus-menerus antara tingkat kognitif si anak dengan lingkungan kebahasaannya. Kemudian yang terakhir ada proses pemulihan bahasa menurut para ahli, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama bagaimana asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Nah, asimilasi ini yaitu proses bagaimana pengintegrasian informasi baru si anak ini ke struktur kognitif yang sudah ada. Kemudian akomodasi, nah itu proses penyelesaian struktur kognitif ini ke dalam situasi baru. Dan kemudian ekuilibrasi, nah ini penyelesaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan mengenai pemulihan bahasa, bagaimana pemulihan bahasa yang pertama, bagaimana pemulihan bahasa yang kedua. Nah, menurut 3 aliran tadi, anativisme, biologisme, dan kognitivisme. Baik, saya tutup. Saya sebagai mahasiswa Ilmu Pengetahuan Bahasa Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.